Selamat berjumpa dengan saya Denny Setiawan melalui podcast Suara Rakyat Koran Banjar Channel. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, sangat ayu dan cantik. Terima kasih sudah diundang. Dia adalah salah satu putri Indonesia tahun 2022 ya, yang mendapatkan atau dinobatkan sebagai Putri Intelijensia. Betul. Namanya adalah Francisca Octaviani Hardi Putri. Dia asli orang Banjar loh, bukan campur ya, campur Banjar dan Jawa. Ada Jawanya, ada Jawa, ada Bataknya. Ada Bataknya. Oh, ini Nusantara nih. Jakartanya juga ada. Jakarta. Iya. Berarti ini produk Nusantara. Iya. Campur-campur. Campur-campur. Gado-gado. Gado-gado. Ini sebuah kehormatan bagi kita dari podcast Koran Banjar bahwa kedatangan Cika, panggilan akrabnya, sungguh membuat kita sangat mendapat kehormatan, dan kita akan bicara tentang latar belakang dia ketika mengikuti Putri Indonesia, sehingga dia mengikuti dalam karantina hingga dia dinobatkan sebagai Putri Intelijensia. Nah, mungkin kita nih langsung saja ya, biar nggak panjang lebar. Boleh bang, boleh bang katanya. Aduh, suaranya bikin kita gimana gitu. Oke, Cika, bisa ceritakan nggak latar belakang Cika nih mengikuti audisi Putri Indonesia tahun 2022 itu seperti apa? Terus yang kedua, ini emang dari dulu dihajatkan bener sehingga harus ikut nih, pokoknya saya umur sekian harus ikut ini nih misalkan, atau memang ini spontanitas aja gitu kira-kira? Gitu. Jadi jadi nama saya Francisca Octaviani. Kalau di Instagram biasanya dipanggilnya Francisca Cika gitu. Francisca Cika. Ya, karena Cika itu adalah nama yang mudah waktu masih kecil. Betul. Dipanggil sama nggak bisa ngomong S sebenarnya. Jadi Francisca, ya Cika gitu. Iya. Itulah dipanggilnya keterusan sampai dewasa. Nah, jadi singkat ceritanya mengikuti Putri Indonesia itu adalah sebenarnya bukan cita-cita, tapi inspirasi gitu ya. Inspirasi karena waktu masih kecil itu sebenarnya suka banget sama dunia seni. Jadi memang dari seninya tuh mulai dari menggambar sampai performing arts gitu. Jadi kalau menggambar itu kan kita dari masih kecil kan udah suka gambar. Nah, waktu aku suka gambar itu, aku dari kecil gambarnya cuma 2. Itu kalau nggak gambar rumah atau putri-putrian. Jadi perempuan, terus bajunya udah fashionnya udah wah lah gitu, udah baju pesta atau apa. Karena udah pernah nonton Putri Indonesia juga dulu, akhirnya aku pasti pakein selempang gitu, terus habis itu pakai crown kayak gitu. Jadi berarti udah ada gambaran gitu dari kecilnya. Lalu ikut macam-macam kegiatan, dari balet, terus dulu sempat jelasin gambar juga, tapi karena emang nggak cocok, ternyata lebih banyakkan imajinasi sendiri gitu ya, nggak bisa diajarin hanya dengan gambar tertentu. Akhirnya ya udah deh, nggak usah lanjut les gambarnya. Ternyata udah diajak ikut lomba-lomba, menang gitu. Terus diajak ikut lomba fashion show, menang juga. Jadi di awalnya terinspirasi ya dari ibunya memang dulunya model atau apa nih? Model. Tapi arsitek juga. Gitu. Jadi mungkin ada yang kita jadikan panutan gitu ya. Jadi panutan itulah yang kita lihat dari kecil, ke proyek terus ke acara-acara juga tetap jemput anak juga tetap kok kayaknya bisa semuanya gitu. Jadi kirain tuh itu adalah hal yang untuk dilakukan gitu kan. Jadi terinspirasi tadi saya dengar bahwa Cika pernah menggambar putri-putri begitu. Berarti salah satu idolanya mungkin Putri Cinderella ya mungkin ya. Kalau Disney ya princess. Disney gitu kan. Suka dari kecil tuh udah suka, tapi kan nggak ngerti ya kalau itu tuh hanya kartun atau. Tapi nggak kepikiran untuk jadi boneka kan? Enggak
sih untungnya ya. Tapi dari dulu tuh kalau ke toko atau ke restoran atau ke mall gitu dicubit-cubitin mulu. Oh iya. Dari kecil tuh kayaknya lucu gitu. Jadi kayaknya ini anak kayak boneka gitu. Mereka yang menganggap dia kayak boneka ya udah dicubit-cubit, tapi ya udah gitu. Hampir ini juga sempat hampir hilang juga karena inilah nyasar-nyasar. Ada aja yang ngajakin jalan, ayo. Oh iya. Jadi dari kecil emang udah kelihatan, oh nih ternyata nggak malu-malu. Terus kalau tampil disuruh di atas panggung Suka nggak ya? turun. Oh suka ya. Iya, jadi lomba fashion show satu urutan gitu kan biasanya ada durasi ya. Ya udah. Nggak mau turun-turun. Turun sampai dibilang MC-nya, terima kasih untuk nomor sekian, Untuk selanjutnya bisa. gitu. Tetap aja masih masih gini. Berarti dari kecil ya itu ikut fashion show dan lain sebagainya itu dari kecil ya. Terus kemudian memulai keinginan untuk mengikuti audisi seperti Putri Indonesia pada usia berapa tuh? Itu waktu 2022 itu. Setelah lulus sekolah atau gimana? Sebenarnya waktu kuliah itu memang udah kepikiran nih kayaknya mau deh ikut, tapi karena kuliah arsitek itu kan padat sekali, jadi banyak sekali yang dikorbankan waktunya untuk kuliah dulu. Kira-kira lulus cepat baru bisa ngejar cita-cita yang lain. Lalu pas lagi udah selesai, malah ternyata ada student exchange, ada kerja magang, ada kerja proyek. Jadinya utamanya ke dunia arsitektur dulu tuh. Setelah itu ada syuting juga, syuting sinetron gitu. Oh gitu ya. Setelah itu malah jadi, aduh kayaknya modelingnya setelah photoshoot dan lain-lain kayak pengen ada yang dikembangin lagi nih di umur segini apa ya gitu. Jadi latar belakangnya ini pendidikannya arsitek. Waktu itu di mana waktu itu? Di Universitas Trisakti. Trisakti Jakarta ya. Nah setelah aktif di modeling dan sebagainya, berarti pendidikan ini apakah menjadi terkesampingkan atau gimana nih? Pasti harus diutamakan prioritas karena dari orang tua memang udah pesennya jangan terlalu mengesampingkan pendidikan akademik, gitu ya. Tapi udah selesai kan? Sudah selesai. Oh iya. Nah kemarin pas lagi kerja proyek dan segala macem, tetap ngambil freelance jadi model. Tetap kalau ada syuting ngambilnya yang malam gitu. Jadi kok tetap jiwanya tetap nyala si seni ini. Nggak terbalik ya? Nggak terbalik maksudnya begini? Nggak terbalik maksudnya freelance-nya malah di arsitektur gitu loh, modeling jadi utama gitu enggak? Iya, enggak sebenarnya, tapi sekarang lagi nggak kerja kantoran. Oh jadi nggak kantoran. Jadi kalau ada panggilan dari Putri Indonesia atau misalnya ada tawaran-tawaran, malah jadi freelance gitu kan. Dan waktunya tidak terbatas, jadi lebih banyak sekarang banyak dipanggil dan dipercayakan di Putri Indonesia. Terus waktu mendaftar atau mengikuti audisi itu tahun 2022 ya. Kira-kira pada saat itu susah nggak ya mengikuti ini? Susah banget. Karena mungkin pengalamannya apa nih? Ceritakan susahnya seperti apa biar putri-putri atau calon putri-putri lain dari Kalimantan Selatan itu dapat gambaran, oh ini harus yang dipersiapkan, oh ini yang harus saya persiapkan gitu. Nah kira-kira apa nih? Jadi kalau mengikuti Putri Indonesia tuh harus benar-benar selesai pendidikan kalau bisa. Sebenarnya start minimal tuh dari 17 tahun, 18 tahun udah boleh. Ada yang SMA juga. Tapi secara kejiwaan mungkin belum dewasa gitu. Dengan banyaknya tugas-tugas dan akan banyak bertemu dengan lembaga-lembaga, dinas dan sebagainya. Jadi kita harus dewasa dulu nih gitu. Mental juga harus kuat, kemudian fisik juga harus baik, attitude-nya, penampilannya, pendidikannya itu salah satu kunci juga dan syarat gitu. Bahasa, lalu pendidikan keluarga, terus keturunan keluarga itu juga menjadi pertimbangan ya. Apakah ini bisa mewakili provinsi atau tidak gitu, karena memang dicarinya yang sesuai, yang paling baik gitu. Iya, namanya juga putri ya kan? Iya, dan yang ikut audisi kan ratusan sampai ribuan. Iya. Jadi dipilih satu tahun itu kan harus memberikan ruang untuk tahun depannya lagi untuk anak yang memang lagi berjuang gitu kan. Seingat Sika waktu mengikuti audisi itu diikuti oleh berapa peserta ya?
waktu Kalau itu? Kalimantan Selatan yang terima formnya kan dari yayasan, jadi nggak dikasih tahu. Ya. Tapi banyak yang nggak keterima dan gugur kan. Ya. Jadi untuk jumlahnya banyak sekali. Tapi memang ketat. Jadi ada audisi tertutup dan itu interview, sesi berkas juga. Kemudian ada memberikan talent. Jadi talent itu juga salah satu bahan ujian gitu. Kemudian banyak di depan banyak dewan jurinya. Jadi apapun ditanya, general, pengetahuan umum, pengetahuan tentang provinsi, pengetahuan tentang pariwisata. Waktu itu dari Kalimantan Selatan berapa orang, Cika? Yang terakhir setelah udah di tahap 2 kali audisi itu lahirlah ada 3 calon. 3 calon. 3 calon yang dipilih mewakili Kalimantan Selatan. Iya. Jadi finalis Kalimantan Selatan gitu ya. Oh, 3 orang ya. Orang. Nah, terus setelah melewati seleksi dan kemudian akhirnya terpilih menjadi salah seorang finalis begitu ya. Iya. Nah, itu memasuki masa karantina berapa lama dan mungkin bisa diceritakan nih masa karantinanya yang asik yang seperti Oke. apa, yang sedih itu seperti apa mungkin. Masa prakarantina, jadi ada 2, ada prakarantina dan karantina. Karantina, prakarantina. Kalau prakarantina itu kurang lebih seminggu sampai 10 hari lah waktu itu, karena kan ada sesi-sesi photoshoot, ada sesi catwalk, Iya. ada sesi macam-macam lah, Ya. fitting dan segala macam. Dan yang karantina itu yang intinya Ya. itu sekitar 2 minggu adalah 2 minggu. Tapi persiapan kita kan terpilih dari bulan Januari. Iya. Januari dan itu waktu itu sampai bulan Mei. Jadi ada 5 bulan Ya. kita intens gitu terkait dengan Putri Indonesia, dan tiap hari itu adalah dihitung gitu ya persiapan kita. Mau kita ke Kalimantan Selatan, mau kita di Jakarta, itu tiap hari ada waktu yang dikorbankan untuk berjuang gitu. Iya. Apapun, karena PR-nya banyak. Iya. Terus kita harus audiensi juga gitu. Terus kan di masa karantina itu mungkin bisa berhubungan dengan keluarga tapi melalui handphone ya kan mungkin. Handphone juga suka dikumpulin. Aduh. Jadi kalau misalnya dibilang hal terunik adalah kita benar-benar belajar untuk jauh dari orang tua, Mandiri begitu? mandiri. Terus kita juga harus bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat dan cepat. Dan kita banyak sekali belajar tentang hal baru, tapi juga kita punya modal yang emang kita pakai ternyata berguna setelah dipakai gitu. Oke. Dan itu memang serunya bisa ketemu teman-teman dari berbagai provinsi, cantik Iya. semua, Cantik semua. cantik semua, dan budayanya macam-macam, Macam-macam. bahasanya macam-macam. Aduh. Mereka punya kebiasaan yang berbeda, Ya. tapi kita bisa menyatu dan bisa kompak gitu. Nah, dan itu cerdas-cerdas ya. Cerdas sekali. Jadi untuk memilih, mungkin kalau saya sebagai juri tuh agak susah, Susah. gitu. Milih satu gimana? Akhirnya banyak gelar-gelar gitu. Iya. Kalau dukanya nih apa nih waktu karantina mungkin nggak bisa Dukanya? ketemu keluarga mungkin atau apa? Kalau itu karena mungkin arsitek dan biasa ngerjain project, Oh, iya? jadinya agak kuat ya kalau soal jauh dari keluarga. Tapi uniknya adalah kita tidurnya kurang. Oh. Kita tidurnya kurang, jadi setiap hari itu walaupun kita nginep di kamar di Ya. Westin Hotel, Ya. kita itu rumahku dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita masuk biasanya kita pasti mencet-mencet TV gitu ya, atau buka kulkas gitu. Iya. Ini fun fact-nya sampai akhir karantina itu TV kita nggak sentuh, saking kita udah capeknya, dan itu ujung-ujungnya cuman iklan hotelnya. Jadi dari awal sampai akhir tiap hari dengar Nonton iklan hotel aja. Karena kita segitu nyampe di hotel kan biasanya udah jam 1 sampai kamar. Nah jam 1 terus kita mandi, kita siap-siap, bersih-bersih, tidur. Bangun lagi jam 4 atau jam 5 harus sudah mulai make up. Waduh. Jam setengah 6 atau jam udah sampai di breakfast,
di kafe bawah, terus nanti lanjut aktivitas. Tapi itu makeup sama hairdo harus sudah bisa sendiri. Dan itu tiap hari kalau bisa beda-beda bentuknya, stylenya. Astaga. Dan bajunya juga beda-beda. Jadi satu hari bisa 3 kali ganti baju. Ganti baju. Iya. Selama kegiatan karantina Iya, ya. karena foto dan berarti minim informasi dong selama karantina, nggak dapat informasi dari luar ya kan, karena TV juga nggak bisa dinyalain untuk mencari informasi kan. Iya, jadi kita harus cari di internet. Kita harus tapi update. masih bisa pakai handphone ya. Masih bisa. Kalau misalnya udah selesai kegiatan karantina, itulah waktu kita bisa buka-buka HP, minta dukungan, Iya. info misalnya gimana nih di luar, atau misalnya gimana sosmed aman gitu. Karena kan kita nggak 100% bisa megang HP, tapi tim kita juga ikut bantu gitu. Nah, setelah selesai karantina kan berarti memasuki detik-detik penobatan kan ya. Penobatan dari Dewan Juri dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya pengen tahu sih suasana Cika pada saat menunggu pengumuman atau detik-detik penobatan itu gimana tuh? Nah, ini nih proses penjurian itu ada beberapa tahap tuh, Bang. Jadi kita deg-degannya nggak kelar-kelar. Jadi ada sesi tahap seleksi yang buat Putri Indonesia Intelijensia, ada tahap interview, psikotes, terus selain itu ada ujiannya juga. Itu baru tahap itu. Ada kita benar-benar apa ya, belajar untuk tampil, tapi hamin berapa itu tampilnya ada di gala dinner. Gala dinner kita juga melakukan speech. Waktunya sekitar 1 menitan. Lalu ada juga kita harus photoshoot. Photoshoot dinilai juga. Lalu ada bawakan nasional kostum. Itu di panggung yang berbeda, bukan pas lagi di grand final. Lalu ada evening gown. Gitu, dan talent juga gitu. Jadi setelah itu baru ada penjurian yang khusus buat kira-kira ini bakal 10 besar atau mendapatkan gelar tertentu di hari H. Gitu. Jadi dari awal sampai selesai deg-degannya nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Jadi tuh setiap bangun itu yang keingat adalah ayo Putri Indonesia besok Hamin berapa gitu. Jadi hari kamu berkurang 1 gitu. Jadi jangan menyanyiakan hari ini dengan leha-leha atau tidur aja gitu. Terus kemudian setelah dinobatkan dan diumumkan kan itu biasanya ibarat bernapas itu ketika mendengarkan pengumuman dari plong gitu ya. Tetapi ada satu hal yang saya lihat bahwa ketika Cika dinobatkan sebagai Putri Intelijensia. Wah, ini menurut saya punya beban moral yang cukup luar biasa karena kalau saya pahami Putri Intelijensia adalah putri yang memiliki pemikiran yang logis, punya pemikiran yang bisa menganalisa informasi, ya kan begitu kan ya. Nah, ini bebannya gimana nih? Dan khusus untuk aplikasinya nanti sebagai Putri Intelijensia nih gimana cara menerapkannya? Cika nih. Jadi waktu mungkin ada yang lihat lagi di YouTube kan ada Grand Final Putri Indonesia 2022 itu di SCTV. Itu waktu aku dipanggil itu mukaku bukan yang senyum dan bahagia gitu, tapi shock kaget karena mikirnya aduh kapan kelar gitu. Jadi nggak kepikiran lagi kayak kapan dipanggil gitu, soalnya kita senyum terus kan di atas panggung. Lalu pas lagi dipanggil intelijensia, wah ternyata kaget, masih pengumuman ya, jadi kayak setengah nyawa gitu karena kita udah kurang tidur. Tapi benar-benar pas dipanggil seneng banget sebenarnya gitu, sampai pas dibacain hadiah banyak banget, sampailah diinformasikan bahwa kita akan mengikuti S2 karena dapat beasiswa dari hasil penobatan itu saat itu, karena tanggung jawab kita juga besar gitu Jadi memang masuk ke semua segmen sih, kalau intelijensia pariwisata masuk, lalu perekonomian juga masuk, apalagi dunia arsitektur, teknik dan segala macam yang sudah dikuasai gitu kan, dan kebudayaan dan semuanya semua informasi itu. Karena Cika akan menganalisa semua informasi yang secara general bisa diolah, kemudian itu bisa menjadi input dan masukan yang baik untuk semua masyarakat Indonesia ya kan. Nah setelah ini mungkin saya pengen tahu juga nih, setelah dinobatkan menjadi Putri Intelijensia, terus kedepannya
Cika nih pertama ya, mungkin dari Yayasan Putri Indonesia itu kan ada program yang harus dijalankan. Betul. Itu mungkin berapa tahun? Terus 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Berarti ini udah kelar ya? Sebenarnya udah kelar, tapi suka dipanggil. Oh, suka dipanggil karena masih. mungkin banyak yang kecocokan antara Putri Indonesia Intelligentsia dengan beberapa event yang mereka sudah percayakan dengan aku gitu. Nah, saya lihat juga informasi bahwa Cika sering mengikuti casting, terus ikut sinetron, bahkan pernah main di film layar lebar ya kan nih. Pernah. Nah, terus ke depan nih setelah selesai program dari Yayasan Putri Indonesia, apa yang mau dilakukan Cika nih? Oke, sebenarnya kan kemarin juga udah selesai S2. Jadi kemarin beasiswa itu dipakai programnya 2 tahun. 2 tahun ini saya percepat jadi 15 bulan. Waduh. Jadi yang harusnya 2 tahun dikasih maksimal tadinya 18 bulan, lalu ngerjain tugas skripsinya itu 15 bulan aja. 15 bulan aja. Tapi wisudanya bareng teman-teman. Karena emang dari diri sendiri tuh udah pengen kontribusi nih, apa yang kira-kira bisa dilakukan dan bisa menginspirasi langsung ke masyarakat gitu kan. Jadi banyak sekali yang mungkin dulu ngepas-ngepasin waktu, kira-kira cocok deh nih waktunya, kalau cocok saya jalan gitu. Tapi karena kuliah yang utama, jadi lebih banyak tugas-tugas kuliah dulu diselesaikan sampai lulus. Itu target tersendiri, makanya bisa 15 bulan. Tapi di tengah-tengah itu program-program dari Putri Indonesia dan juga kegiatan sampai keluar kota pun masih saya ambil, karena kebetulan kegiatannya itu bisa offline, tapi kalau kuliah online. Jadi dua-duanya bisa berjalan barengan. Tapi emang cita-citanya kan nggak sampai di situ. Film sudah, modeling sudah, sinetron udah, photoshoot juga sering, Jepang juga. Jadi pengennya kira-kira ke Kalimantan Selatan tuh bisa ngapain? Oh gitu. Setelah terpilih intelijensia, karena waktu kemarin persiapan tuh bener-bener keliling ke semua sektor. Jadi kira-kira bisa bawakan hasilnya seperti apa nih nantinya, harapan mereka seperti apa gitu, kan ditampung semuanya. Gitu. Berarti nih ada kemungkinan nggak Cika nanti ini akan mengembangkan bakatnya di? Ada kemungkinan. Melanjutkan ya. lagi ada kemungkinan, tapi mungkin tetap nggak cuman di satu segmen. Jadi tetap masih kayaknya akan kemana-mana juga, tapi memang pengennya kalau bisa mewakili Kalimantan Selatan di bidang apa gitu. Makanya jadi hari ini senang banget pas diundang sama Koran Banjar. Siapa tahu gitu bisa menginspirasi adik-adik yang memang punya keinginan untuk melanjutkan mewakili provinsinya yang tercinta ke kancah nasional, bahkan mungkin ke internasional. Mungkin sebelum kita closing mungkin ada satu hal lagi yang pengen saya tanyakan dengan Cika, dan ini agak nyerempet dikit nih. Dunia entertain ini kan penuh dengan godaan nih, apalagi levelnya ada Putri Indonesia. Kira-kira Cika siap nggak nih menghadapi tantangan atau godaan-godaan itu? Apalagi kan, mohon maaf nih ya, dalam tanda kutip, ketika Putri Indonesia itu sudah dinobatkan, banyak jadi incaran para oknum pengusaha, oknum pejabat, ngerti kan? Ini menghadapi yang begini-begini kira-kira gimana Cika? Siap nggak nih? Atau gimana caranya nih? Nah, jadi kita harus pintar dan bertanggung jawab atas jabatan atau gelar yang sudah diberikan tentunya. Jadi memang itu tantangan ya, tantangan. Tapi kan kita punya prestasi, kita punya tanggung jawab, karena sekali menjadi Putri Indonesia selamanya menginspirasi. Jadi itulah yang kita pegang teguh. Kalau bisa kita berkontribusi di bidang yang memang positif, bisa memberikan dampak untuk masyarakat luas, itu akan saya lakukan. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan itu semua dengan bijak lah saya tolak gitu. Jadi tapi tidak memaksa, tidak berlaku yang tidak baik gitu ya. Jadi tetap menjaga
nama baik Putri Indonesia, nama baik keluarga, nama baik provinsi, karena kan kita sudah dikenal sebagai public figure, jadi kita harus menjaga banyak pihak gitu. Betul-betul bisa menjaga kehormatan. Betul. Kehormatan tidak hanya untuk pribadi ya kan, daerah, ya kan, bahkan Indonesia loh. Betul. Ya oke. Makanya jadi apapun kontribusi yang bisa menginspirasi masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Selatan ya akan saya lakukan. Oke. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Chika, yang ceritakannya terkait dengan pengalamannya semasa waktu sejak memulai ingin menjadi salah seorang peserta audisi Putri Indonesia, kemudian masuk dalam karantina hingga keinginan-keinginan di masa akan datang. Nah, sebelum closing podcast ini, saya pengen dengar salah satu statement closing dari Chika tentang Koran Banjar nih. Kira-kira ada semacam motivasi buat kami nih sebagai media lokal yang bisa menuju ke media nasional. Apa nih kira-kira closing statementnya? Silakan. Senang banget bisa bergabung hari ini di podcast Koran Banjar. Siap. Semoga bisa konsisten. Amin. Semoga bisa kreatif. Siap. Memberikan cita-cita baru, inovasi baru, hal-hal yang mungkin belum diangkat oleh media lain. Iya, betul. Bisa dikemas dengan sangat baik dan bisa menginspirasi banyak orang di Kalimantan Selatan. Maju terus. Terima kasih buat Chika. Podcast hari ini sangat luar biasa, dan saya Denny Setiawan dari podcast Suara Rakyat Koran Banjar Channel menutup podcast dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.